Bayangin kalau hari ini nggak ada satupun pemanen yang masuk kerja di perkebunan kelapa sawit. Apa kira-kira yang terjadi ya? Apakah panen cuma tertunda? Atau ada hal lain yang lebih fatal yang mungkin bisa terjadi? Video ini kita akan bahas sama-sama dampak luar biasa ketika satu hari saja pemanen tidak masuk di perkebunan kelapa sawit. Selamat menonton. Yang pertama, buah matang banyak yang tinggal di pokok, sehingga menyebabkan buah matang yang terlantar dan turunnya kualitas tandan buah segar. Kelapa sawit itu punya siklus panen yang nggak bisa ditunda-tunda. Dalam satu kali panen, sekitar 20-30% dari total populasi pohon menghasilkan buah matang yang siap dipanen, atau di istilah perkebunannya itu disebut dengan angka kerapatan panen. Misalnya, kalau dalam satu blok itu ada 100 pohon atau 100 pokok, maka dalam satu kali panen itu 25-30 tandan buah segar matang itu siap dipanen, atau AKP-nya 25-30%. Kalau pemanen absen sehari saja, itu artinya ada puluhan tandan yang dibiarkan di pohon. Nah, kalau satu kebun punya 100.000 pohon, bayangkan ada 25.000 janjang tandan buah segar yang seharusnya sudah dipanen, tapi malah dibiarkan begitu saja. Masalahnya, buah sawit ini spesial, dia tidak seperti buah-buah pada umumnya ya. Buah sawit ini kalau sudah lama di pohon sedangkan kondisinya sudah matang, kualitas minyaknya itu bakal turun. Data menunjukkan bahwa buah sawit yang dipanen terlambat bisa meningkatkan kadar free fatty acid FFA atau asam lemak bebas lebih dari 5%, padahal standar industri maksimalnya hanya 3%. Jadi kalau satu hari saja pemanen itu libur, sedangkan ada jadwal panen, ya, ini dalam konteks hari kerja ya. Kalau hari Minggu tentu pastinya libur, karena itu sudah dibuat di manajemen dan sudah diperhitungkan dengan matang. Kita anggap di hari kerja ada satu pemanen ini libur, maka akan terjadi beberapa kerugian-kerugian seperti yang disebutkan tadi. Buah matang, buahnya lewat matang karena tidak dipanen, sehingga asam lemak bebasnya naik. Kalau asam lemak bebas naik, harganya pasti turun, harga CPO-nya ya turun, seperti itu. Semakin tinggi kadar FFA atau free fatty acid, maka semakin jelek kualitas minyak sawit mentahnya atau CPO-nya, crude palm oil-nya semakin jelek kualitasnya, dan harga jualnya pun bisa turun. Jadi nggak sekedar cuman panennya besok aja, tapi kalau telat harga jual ternyata turun, kualitas minyak buruk, dan kerugian pun makin besar. Ya. Yang kedua, kehilangan hasil panen dan potensi kerugian finansial. Kalau sehari aja nggak panen, ada banyak buah yang jatuh ke tanah. Buah yang dimaksud itu bukan janjangnya, tapi berondolannya, butiran-butiran sawit yang jatuh ke tanah. Apalagi kalau sudah terlalu matang. Nah, buah yang jatuh ini disebut dengan berondolan, dan kalau nggak langsung diambil, ini bisa membusuk atau dimakan oleh hama. Ya. Beberapa penelitian dari perkebunan sawit menunjukkan bahwa kehilangan berondolan bisa mencapai 0,5-1,5 ton per hektar per tahun. Coba kita hitung, kalau harga TBS saat ini 2.500 per kilo, dan dalam satu hari kehilangan sekitar 50-100 kilo berondolan per hektar, maka potensi kerugian bisa mencapai 125.000 sampai 250.000 per hektar. Luar biasa bukan? Nah, kalau kebunnya luasnya 10.000 hektar, tinggal kali aja, dalam sehari perusahaan bisa rugi miliaran rupiah. Kalau luas updeling itu ya 500 hektar sampai 1.000 hektar, maka tinggal dikalikan saja. 125.000 rupiah per hektar potensi kerugiannya dikalikan dengan luas wilayahnya tadi. Bisa bayangin kan, kalau nggak ada pemanen dalam waktu lebih lama, kerugiannya bakal menjadi lebih parah.
Makanya di perkebunan kelapa sawit, hari libur itu di-manage dengan cukup ketat gitu. Bahkan pada COVID-19, Corona 2018-2019, sebagian besar perusahaan sawit itu tidak meliburkan karyawannya dengan kebijakan-kebijakan dan pengamanan ketat tentunya ya, lockdown dan lain semacamnya. Tetapi tujuannya itu tak lain dan tak bukan supaya karyawan panen tetap bisa melakukan pekerjaannya sesuai jadwal, karena tidak ada panen itu work from home, bekerja dari rumah. Panennya harus ke blok dan lokasi panen, seperti itu. Kalau tidak ada panen satu hari saja, yaitu dampak ke pemanen dan pabrik sawit. Nggak cuma perusahaan yang rugi, pemanen juga kena dampaknya. Kebanyakan pemanen kerja sistem borongan ya di sebagian besar perusahaan. Artinya mereka dibayar berdasarkan jumlah tandan yang mereka panen. Kalau sehari nggak kerja, mereka nggak dapat pemasukan. Dalam sehari pemanen bisa mengumpulkan 1-1,5 ton tandan buah segar, yang kalau dikonversi ke uang bisa 200-300 ribu per hari. Lumayan loh. Kalau sehari nggak panen, ya mereka kehilangan penghasilan itu. Kalau pasokan buah berkurang, pabrik nggak bisa beroperasi maksimal, yang artinya biaya operasional naik. Jadi ini efek domino yang besar. Satu kejadian yang menyebabkan kejadian-kejadian lain juga merugikan perusahaan, dan tentu merugikan pemanen itu sendiri. Jadi gimana kira-kira solusinya? Yaitu rotasi dan manajemen panen yang baik. Ya. Kebun yang profesional pasti punya sistem rotasi tenaga kerja buat memastikan pemanen tetap berjalan meskipun ada pemanen yang absen. Ada juga teknologi modern seperti drone dan satelit untuk memantau blok mana yang buahnya sudah siap panen. Ya, pada umumnya di perkebunan kelapa sawit itu ada istilahnya kafel panen atau seksi panen, di mana satu wilayah updealing itu dibagi ke dalam 6 seksi panen. Jadi sudah ada blok-blok yang dijadwalkan panen hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Adapun kalau menjumpai hari-hari libur, biasanya akan ditentukan strategi yang namanya sorong kapal panen. Jadi jika target biasanya itu misalnya kita akan ada hari libur di hari Sabtu, maka bagaimana caranya yang harusnya dipanen hari Sabtu itu bisa selesai dipanen di hari Jumat. Tentunya dicicil dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau dalam istilah yang lebih kompleks itu nanti ada di manajemen pusingan. Bagaimana pusingan atau jarak dari hari panen ke hari panen berikutnya itu diusahakan plus minus 7 hari. Jadi paling tinggi mungkin 8 hari, sehingga kematangan buah itu bisa dikontrol, tidak terlalu lewat matang atau bahkan busuk ya. Sistem seperti harvesting task management juga bisa membantu dengan menentukan area mana yang harus dipanen lebih dulu supaya nggak ada buah yang telah dipanen dan mengurangi kerugian. Jadi 1 hari tanpa pemanen itu efeknya besar banget kan. Mulai dari buah busuk, kehilangan hasil panen, kerugian miliaran rupiah, pemanen nggak dapat upah, sampai pabrik yang terganggu. Gimana? Sekarang udah kebayang? Kalau suka konten ini jangan lupa like, komen, dan share. Tentunya subscribe juga ya, karena info menarik lainnya soal industri sawit akan kita selalu buat di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Semangat pagi, salam Planters Indonesia. One is the loneliest number that you'll ever do.